Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pejabat struktural dan para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami muliakan, para narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta webinar bulanan BPI yang telah hadir dari seluruh Indonesia yang terdiri dari seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, seluruh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, akademisi, kepala desa dan perangkat desa, pengurus badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, seluruh pendamping desa dan tenaga pendamping profesional, duta digital desa cerdas, kader digital desa cerdas, tenaga ahli program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD, media cetak serta media elektronik yang meliput kegiatan ini secara relay melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun kanal YouTube BPI. Selamat datang dalam acara webinar bulanan BPI di awal tahun baru ini 18 Januari 2024 dengan tema Kupas Tuntas Sistem Keuangan Desa versi 206. Dengan sangat antusias sekali, saya Ike Herdiani yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik, saya akan membacakan tata tertib peserta untuk webinar kali ini. Pertama, ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama peserta, underscore instansi, bukan nama perangkat atau nama lainnya. Kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama proses kegiatan berlangsung dan dapat diaktifkan apabila dipersilakan oleh moderator pada saat sesi diskusi. Ketiga, peserta harus berpakaian sopan, berperilaku sopan, dan yang akan memperoleh akses Zoom wajib mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta yang memperoleh akses Zoom diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi tanya-jawab dengan 3 metode. Pertama, melalui Zoom dengan mengaktifkan raise hand dan menyalakan kamera. Kedua, melalui YouTube pada kolom chat. Ketiga, peserta wajib hadir secara luring dapat mengangkat tangan. Keenam, tautan link presensi peserta akan dibagikan setelah pemaparan materi selesai. Ketujuh, peserta wajib mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Kedelapan, jika melanggar ketentuan tata tertib akan dikeluarkan dari Zoom dan tidak mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan paparan atau keynote speech oleh yang kita banggakan bersama Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMSI, kami persilakan. Terima kasih Bu Ika sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di awal, yaitu yang pertama bahwa sistem keuangan desa ini ada versi terbaru, yaitu versi 2.0.6, sehingga memang perlu kita semua bisa mengetahui isi di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa yang kita diskusikan pada hari ini terutama pada aspek-aspek yang sifatnya teknis, sehingga penting nanti sesi untuk tanya jawab, meskipun nanti presentasinya juga akan lebih cenderung teknis, tapi kemudian sesi tanya jawab menjadi penting terutama berkaitan dengan persoalan di lapangan. Perlu disampaikan juga bahwa selain Siskudes, kemudian di level pemerintah daerah ada link Siskudes. Link Siskudes itu suatu aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang akan langsung terkoneksi dengan Siskudes. Di beberapa hari terakhir ada surat untuk penundaan penggunaan link Siskudes ya. Jadi itu ada aspek yang lain, tapi untuk kepentingan kita pada pagi hari ini adalah mengetahui bagaimana menggunakan 13 jenis ya. Ada 13 regulasi yang mengatur dana desa dan kemudian ditambah dengan alokasi dana desa atau ADD di tahun 2024 ini. Sehingga penting bagi kita untuk bisa melihat bagaimana menggunakan Siskudes dari 13 jenis regulasi pada saat ini. Kalau saya bisa share sebentar. Nah, regulasi-regulasi itu memang kalau kita lihat ya, ada regulasi dari level undang-undang, baik itu undang-undang desa, undang-undang cipta kerja untuk BUMDes, maupun undang-undang keuangan, undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada lagi satu yang juga penting pada tahun ini, yaitu Undang-Undang 19 2023 yang nomor 4 tentang APBN. Dari sanalah untuk pertama kalinya ya, dari level undang-undang inilah yang kemudian melibatkan dana desa itu pertama untuk permodalan BUMDes. Ya. Ada yang perlu kita ingat. Sebelum ada tagging BUMDes untuk dana desa ini, banyak yang mengatakan gimana BUMDes mau bergerak, nggak pernah ada dana. Sekarang setelah ada tagging itu,
kritik yang muncul adalah kok dananya banyak padahal BUMDesnya belum siap. Makanya saya ingin sampaikan begini. Strateginya paling tidak yang pertama, di semester pertama dana desa digunakan atau dana desa atau APBDes digunakan untuk peningkatan SDM BUMDes. Sehingga pada semester kedua ketika dana desa digunakan untuk memodali BUMDes, itu memang SDM-nya sudah siap. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam APBDes itu akun untuk modal BUMDes sangat terbatas, yaitu akunnya hanya 2 yang sudah ada, yaitu akun menambah modal awal untuk pendirian BUMDes dan akun untuk menambah menambah peningkatan SDM BUMDes. Padahal sebetulnya di dalam peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 2023 itu disebut bahwa semua PKTD padat karya tunai desa untuk produktivitas ekonomi itu ada baiknya menggunakan BUMDes ya. Makanya penting bagi kita semua supaya pemerintah daerah terutama Dinas PMD itu bersama-sama membuat akun baru untuk akun 90 sampai 99 untuk yang BUMDes, yaitu paling tidak isinya adalah bahwa model BUMDes bisa dipakai untuk berbagai jenis peningkatan usaha pertanian dan sebagainya. Sehingga dengan demikian nanti perlu dicek juga model taggingnya ketika dia memodali BUMDes kemudian untuk pertanian, apakah kemudian bisa cocok untuk masuk ke dalam minimal 20% dana desa untuk peningkatan usaha tani. Karena dengan demikian sebetulnya kita memperoleh 3 keuntungan. Yang pertama memodali BUMDes, yang kedua melaksanakan tugas minimal 20% dari ketahanan pangan ya. Dan yang ketiga, kalau itu difokuskan kepada keluarga miskin, maka sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrim dan kemiskinan di pedesaan. Kemudian ada yang menanyakan juga bagaimana kalau di tempat saya mau menambah 20% ketahanan pangan, tapi saya nggak tahu kalau di level kabupaten itu kabupaten saya tidak termasuk yang rawan pangan. Tapi desa saya kan bisa saja desa saya itu rawan pangan, dan memang di dalam PMK itu disebutkan bahwa desanya kalau dia masuk rawan pangan maka harus minimal 20% dana desanya untuk ketahanan pangan. Tapi bagaimana kalau ternyata di desanya sendiri itu tidak tergolong dalam rawan pangan untuk level kabupaten ya. Makanya karena itu Pusdatin di BPI itu bersama dengan BKKBN dan ketahanan pangan itu sudah menggali data-data dari Badan Ketahanan Pangan untuk level desa. Ada 2 level desa yang akan disampaikan, yaitu berkaitan dengan level desa untuk mana sih yang prioritas stunting dan mana yang prioritas untuk ketahanan pangan. Karena itu berperan penting bagi desa saat ini untuk mengetahui apakah desanya termasuk prioritas stunting atau tidak gitu. Jadi nanti semua data itu akan disampaikan di dalam SID, Sistem Informasi Desa, sehingga akan memudahkan bagi seluruh warga desa, seluruh pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mengecek apakah desa-desa di wilayahnya itu tergolong rawan pangan dan prioritas stunting atau tidak, sehingga memudahkan. Nah, itu semua perlu masuk ke dalam Siskudes ini, termasuk daftar bagaimana sekarang di PMK yang terbaru itu adalah bagaimana hasil stunting dari aplikasi eHDW. Tadi pagi
tim teknis dari aplikasi HDW Human Development Report, Human Development Worker itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa backup untuk stunting yang di beberapa kabupaten ya, dan banyak kabupaten menggunakan rekap itu sebagai prasyarat untuk pencairan dana desa. Makanya itu juga perlu dilihat sehingga nanti bisa lebih real ya, lebih real dan kemudian lebih mudah untuk dipraktekkan. Saya kira sih seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa yang paling penting untuk tahun ini itu memahami 13 jenis dari regulasi yang tadi kami tunjukkan itu, karena itu semuanya ada tentang dana desa 2024. Siapa yang bisa memahami regulasi itu akan lebih mudah untuk bisa menerapkan dana desa 2024. Dan kami ingin sampaikan bahwa BPI di Kementerian Desa sudah menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan, karena ada 2 triliun dana desa di tahun 2024 ini yang baru akan dibagikan di bulan September. Dan ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu semuanya berbasis data. Karena itu kemudian kami sampaikan. Kami juga ingin sampaikan bahwa Kementerian Keuangan sudah memperlihatkan tambahan dana desa itu untuk desa-desa juara. Terutama desa-desa juara yang kejuaraannya itu ada koneksi dengan kementerian. Baik itu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian KLHK dan sebagainya. Dan itu harus disampaikan ke Kementerian Keuangan. Makanya bagi desa-desa yang selama tahun lalu sampai tahun ini, pertengahan tahun 2023 dan tahun 2024 nanti sampai bulan Juli itu memperoleh kejuaraan, dan itu ada kaitannya dengan kementerian, perlu disampaikan supaya nanti mendapatkan tambahan dana desa khusus bagi desa-desa juara, insentif bagi desa-desa juara. Saya kira hal itu yang penting diketahui, dan harapannya dengan Siskudes yang baru ini maka pencairan dana desa bisa lebih cepat. Harapannya di bulan Januari tidak hanya 1 kabupaten saja yang berhasil mencairkan dana desa, tapi di semua kabupaten. Kementerian Desa sendiri sudah membuat WA Group yang di situ isinya seluruh Kadis PMD se-Indonesia. Ada WA Group yang isinya seluruh kepala Bapeda di Indonesia, dan ada WA Group yang isinya seluruh kepala dinas transmigrasi di Indonesia. Ini untuk mempercepat gerak kita bersama, karena kita ketahui bahwa Siskudes punya koneksi dari desa, Pemda, dan pemerintah pusat. Demikian juga dana desa, pencairannya, kelancaran penggunaannya itu juga punya koneksi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Semoga webinar kali ini yang akan sangat detail dan teknis memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kaban atas keynote speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pengantar Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kepada Bapak Dr. Agus Kuncoro, SOS MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ivan selaku Kepala Badan Pengembangan dan Informasi di Kementerian Desa, kemudian para narasumber Mas Adrian dan Mas Family, dan para seluruh peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube yang saya hormati. Di awal sudah disampaikan oleh Pak Kaban terkait dengan webinar. Jadi ini adalah kegiatan rutin bulanan di BPI khususnya, yang memang penyelenggara adalah di
Pusat Pengembangan Kebijakan. Ini merupakan webinar yang pertama di tahun 2024 ini, yang target webinar nanti setiap bulan kita laksanakan dengan mengupas tuntas isu-isu strategis, isu terkini maupun isu-isu yang mungkin mendapat respon dari berbagai pihak, terutama bagi dinas maupun dari desa yang sebagai penyelenggara kegiatan di level bawah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan dilaksanakan webinar ini adalah yang pertama menyampaikan satu program isu yang menjadi bahasan di level pemerintah kabupaten, provinsi maupun di desa. Kemudian yang kedua, kita juga berusaha menyebarluaskan berbagai informasi yang mungkin interaktifnya saat ini dimaksimalkan melalui webinar ini. Jadi selain mungkin ada surat yang dikirim ke instansi terkait, kita juga berusaha melakukan interaksi secara langsung melalui webinar. Kemudian yang ketiga, diharapkan juga ada respon dan masukan dari peserta webinar, baik yang ada di level pemerintahan maupun non-pemerintahan, baik itu dari akademisi maupun dari unsur pegiat yang ada di desa atau di lapangan. Kemudian selanjutnya, dari hasil webinar ini tentunya akan menjadi satu bahan bagi kami untuk membuat satu tulisan atau policy, baik itu policy brief maupun mungkin policy paper yang bisa menjadikan satu pedoman di mana tulisan-tulisan ini nantinya akan kita sampaikan secara berjenjang, bahkan mungkin bisa juga nanti kita publish di momen-momen tertentu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini webinar dengan mengangkat tema kupas tuntas Siskaudes versi 2.0.6. Ini sebenarnya isu yang saat ini sudah menjadi pembahasan maupun pembicaraan di tingkat desa. Untuk itu hari ini kami menghadirkan narasumber pakar-pakarnya yang memang membidangi dalam hal ini, dan nantinya diharapkan bisa memberikan satu nuansa referensi maupun masukan dan pengetahuan dari desa khususnya, karena ini Siskaudes, dan juga bisa menambah referensi bagi pemerintah di tingkat atasnya, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, terutama narasumber yang telah hadir di ruangan kami, dan para peserta yang sudah antusias bergabung dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Dan mudah-mudahan tujuan kami bisa tercapai dan minimal bisa menambah manfaat bagi masyarakat ataupun mungkin pegiat yang dalam hal ini tergabung dalam Zoom maupun dalam YouTube ini. Saya kira itu, terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai dengan akhir kegiatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapus Banjak atas pengantar yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kita akan masuk ke acara inti dari webinar Siskaudes versi 2.0.6, yaitu pemaparan dari narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sangat luar biasa sekali. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Adrian Puspawijaya AKME CE CRCP selaku Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah 1 BPKP,
dan Bapak Fembrianto Sasongko SE selaku Auditor Ahli Muda BPKP yang akan dipandu oleh moderator cantik dan energik Ibu Novita Riani SPI MSI selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk itu, kepada para narasumber dan moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih. Burung gelatik terlihat merona. Saya cantik, para narasumber mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta seluruh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga seluruh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga kami menyapa seluruh pejabat struktural di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, serta seluruh pejabat fungsional yang mungkin saat ini menghadiri atau mengikuti kegiatan kita secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Desa dan link Zoom yang kita telah sebarkan. Yang kami banggakan juga narasumber yang telah hadir pada hari ini, ada 2 orang narasumber yang luar biasa. Saya memanggilnya biasanya Mas Adrian dengan Mas Febri karena biar terlihat lebih familiar dan lebih muda. Karena untuk mengurus desa itu tidak boleh tua, harus muda, gitu ya. Juga yang saya banggakan itu adalah seluruh peserta yang seperti biasa ketika hadirnya webinar-webinar BPI di setiap bulannya sangat antusias. Angka kita tidak pernah beranjak dari di atas 1000 di link Zoom kita, dan juga di YouTube kita juga luar biasa. Karena memang tema webinar kita pada hari ini memang sangat ditunggu-tunggu sejak dari tahun kemarin. Juga dari hadir di undangan kita itu adalah para Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau masyarakat kampung untuk wilayah Indonesia Timur yang juga hadir lewat daring. Kami menyapa seluruh Indonesia. Selamat bertemu, selamat tahun baru, selamat menjalankan roda pemerintahan di tahun 2024 ini secara baru pula. Kemudian seluruh Bapeda se-Indonesia, kemudian seluruh teman-teman tenaga pendamping profesional seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang pasti tetap aktif ya, dan tetap mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan webinar BPI ini. Juga para media cetak, media elektronik yang selalu sosialisasikan juga turut serta ya, menyebarkan informasi, menyebarluaskan informasi baik untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Dengan tidak berpanjang lebar, sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit kurikulum vitae karena narasumber kita tuh sangat luar biasa pada pagi hari ini sampai siang nanti. Saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae-nya atau daftar riwayat hidupnya. Yang pertama adalah Bapak Adrian Puspa Wijaya AKME CRMPCA. Beliau lahir 7 Januari 1977 di Tanjung Karang. Itu di mana itu? Bandar Lampung. Bandar Lampung, saudara-saudara sekalian, luar biasa. Putra Bandar Lampung ya, yang bertugas di Jakarta sebagai auditor atau saat ini menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah 1 BPKP. Luar biasa Mas Adrian ini memang kalau saya tidak salah sudah lama ya berkecimpung di dunia pemerintahan desa ya. Kemudian beliau juga seorang magister ekonomi dengan konsentrasi keuangan negara dan daerah di Magister Ekonomi Terapan Universitas Padjadjaran Bandung. Artinya banyak sekali ilmunya. Ya, saya tahu BPKP itu kalau sekolah itu sekolahnya itu panjang. Semuanya tentang akuntan. Jadi kalau sama orang BPKP itu nggak bisa bohong ya, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa, semuanya sudah sangat jelas, terperinci seperti itu. Dan pengalaman beliau juga sudah banyak, riwayat pekerjaan beliau juga sudah banyak sekali. Dan terakhir tadi saya sampaikan beliau menjabat sebagai Korwas di wilayah 1, sebelumnya pernah menjadi
Korwas P3A juga di NTT, kemudian Korwas Akuntabilitas Pemda di Provinsi Bali. Luar biasa sekali pengalamannya Bapak Adrian ini. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian, bisa terbaca kurikulum vitae. Artinya kami menghadirkan narasumber yang luar biasa dan mumpuni pada tempatnya. Seperti itu. Berikutnya yang kedua, kami perkenalkan Bapak Febrianto Sasongko. Bapak Febrianto Sasongko ini adalah seorang auditor ahli muda, Bapak Ibu sekalian, dan mempunyai pengalaman dan keahlian yang luar biasa dalam hal sistem tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern, juga sistem akuntansi pemerintahan, sistem keuangan desa, auditor untuk keuangan desa, dan sistem pengawasan keuangan desa. Jadi kalau BPKP itu semuanya mengawasi, gitu ya. Harus diawasi semuanya karena memang uangnya bukan uang pribadi, ini uang negara, jadi memang harus diawasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membagi webinar kita pada pagi sampai siang hari nanti dengan 2 sesi materi dari 2 narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Adrian menyampaikan tentang teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian dari Pak Febri akan menyampaikan kupas tuntas Siskudes. Nanti akan kita tampilkan simulasi versi Siskudes terbaru versi 206 biasa kita menyebutkannya seperti itu. Nah, nanti di akhir paparan kami akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 sesi dan nanti akan kita sharing dari YouTube maupun dari Zoom. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan memberikan waktu selama kurang lebih 10 menit untuk pemateri pertama untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan kepada Bapak Adrian Puspajaya untuk memulai paparan kita di pagi hari. Silakan. Terima kasih Bu Novi, luar biasa semangatnya sampai ke bawah nih semangatnya kami. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dilimpahi karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kami sampaikan salam hormat kepada pimpinan dari Kementerian Desa PDTT, khususnya kami sampaikan yang terhormat Bapak Panovik Augusta atas undangannya luar biasa. Salam hormat Bapak. Berikutnya Bapak Agus Kuncoro selaku Kepala Pusbangjak Kementerian Desa PDTT, Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui channel YouTube dan juga Zoom. Infonya ini dari seluruh Indonesia, ada dari DPMD, baik provinsi, kabupaten kota, BPKAD, lalu dari Bapeda juga ada, termasuk pemerintah desa dan pendamping desa, serta Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara ini. Berikutnya kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Desa PDTT yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari BPKP untuk kita sharing terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya pada materi pagi hari ini tentang kupas tuntas Siskudes 206. Dan ini memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPI, Pak Ipan, lalu Pak Agus Kuncoro, memang tahun 2024 ini sangat tepat kalau kita membahas di awal-awal terkait Siskudes 206. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi, saya dan Mas Febri, ini saya didampingi oleh Mas Febri ini dari BPKP. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya cerita sedikit tentang BPKP. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, BPKP ini adalah auditornya Presiden. Kalau di pemerintah kabupaten ada inspektorat daerah pemerintah kabupaten, lalu kalau di kota ada inspektorat daerah pemerintah kota, di tingkat provinsi juga ada inspektorat daerah pemerintah provinsi, bahkan di tingkat kementerian, contohnya seperti Kementerian Desa PDTT ada inspektorat jenderal. Maka untuk tingkat pemerintahan di bawah Presiden, kami BPKP lah yang menjadi auditornya. Jadi kami adalah aparat pengawasan intern dari pemerintah.
Kalau yang untuk ekstern yang kita tahu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bapak Ibu sekalian, BPKP mendapat tugas amanah dari Bapak Presiden itu untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, khususnya yang bersifat lintas sektoral. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah pemerintah desa. Jadi BPKP mendapat amanah itu untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, salah satunya pemerintah desa. Ini kita lakukan melalui dua cara, yaitu melalui fungsi assurance dan melalui fungsi consulting. Fungsi assurance biasanya kita lakukan melalui evaluasi, melalui monitoring, review. Lalu kalau consulting kita melalui BIMTEK dan sosialisasi seperti saat ini. Nah, terkait untuk pemerintahan desa di BPKP itu ada direktorat khusus ya. Jadi kita ada Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah, di bawahnya ada Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Di sinilah di BPKP yang mengurusi desa, termasuk di tempat kamilah yang kita mengurusi desa, melihat kajian-kajian terkait peraturan desa, termasuk juga mengembangkan aplikasi Siskudes dan juga Siswaskudes. Jadi pengembangan aplikasi dilakukan di BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Siskudes, sedangkan untuk Siswaskudes kita melakukan pengembangannya dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita sudah sampai ke pengembangan Siskudes 206. Mungkin bisa masuk ke slide berikutnya. Ya, saya coba flashback dulu Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum kita masuk secara rinci tentang aplikasi, ya, saya coba membuat semacam pengantarnya dulu terkait keuangan desa. Saya mencoba flashback di tahun-tahun awal pengembangan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita tahu bersama Undang-Undang Desa itu lahir di tahun 2014, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2014, di mana dana desa itu dimulai adanya di tahun 2015. Pada saat itu kondisi desa harus mampu melakukan pelaporan. Padahal kita sama-sama ketahui sebelum adanya undang-undang desa, pengelolaan keuangan desa itu belum banyak diperhatikan. Kenapa? Dana yang dikelola masih kecil, hanya ADD dulu adanya. Sejak ada undang-undang desa baru mulai itu. Kenapa? Karena udah mulai dana desa itu sangat besar di 2015, sehingga ada tantangan ketika diberikan uang dana yang besar, maka pemerintah desa harus mampu mengelola. Nah, di situ ada akuntabilitas. Padahal kondisi desa kita tahu bersama jumlahnya sangat banyak. Pada saat 2015 itu sekitar 74.961 desa. Dengan kondisi sumber dayanya yang berbeda-beda. Baik itu dari geografis, sarana prasarana, dan juga kondisi SDM-nya. Di tahun 2015 diberikan dana yang kurang lebih saat itu sekitar 26,7 triliun, yang kalau rata-rata itu sekitar 300 juta, 300 sampai 400 juta. Nah, pemerintah desa dengan kondisi yang ada, siap atau tidak siap, ya harus bisa melaporkan. Kenapa? Karena udah ada tuntutan. Ketika diberikan dana yang besar, ada tuntutan akuntabilitas di situ. Nah, disitulah di pemerintah pusat memandang perlunya ada pendampingan kepada pemerintah desa. Untuk masyarakat desa diberikan pendamping. Nah, salah satunya dari Kementerian Desa PDTT, pemerintah pusat itu memberikan pendamping desa untuk membantu terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari sisi perangkat desa ada juga pembina teknis pemerintahan desa, yaitu camat dan pemerintah supra desa yang di atasnya. Nah, termasuk juga kami memandang dari BPKP dan Kemendagri saat itu sepertinya perlu ada tools nih untuk membantu pemerintah desa. Kenapa? Karena kondisi semua desa itu tidak sama. Kalau tidak ada tools, maka sepertinya kesulitan pemerintah desa melakukan proses pengelolaan keuangan desa. Sehingga pada saat itu Kemendagri dan BPKP mengembangkan aplikasi Siskudes Keuangan Desa. Bapak Ibu, teman-teman bisa bayangkan
kalau tidak disiapkan tools, sepertinya proses pengelolaan keuangan desa akan sangat sulit. Kenapa? Nanti akan bermacam-macam jenis aplikasi dengan berbagai jenis yang belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan sesuai ke regulasi dan lain-lain, sehingga dengan adanya Siskudes pada tahun 2015 itu masih kita mengacu ke Permendagri 113 tahun 2014 itu diharapkan benar-benar bisa membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Jadi tools ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Jadi gambaran awalnya kira-kira seperti itu teman-teman, khususnya di pemerintahan desa. Jadi Siskudes ini adalah tools yang disiapkan oleh pemerintah pusat ya, untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Kenapa? Ada regulasi-regulasi yang mengamanatkan kepada pemerintah desa untuk melakukan pembukuan, melakukan pelaporan-pelaporan dengan berbagai macam jenis-jenis laporan yang diminta. Jadi diharapkan dengan adanya Siskudes ini benar-benar bisa memudahkan pemerintah desa mengelola keuangan. Kita ingat pada tahun 2018 kalau tidak salah itu pemerintah yaitu Bapak Presiden Jokowi menyampaikan jangan sampai pemerintah birokrasi ya termasuk juga artinya di pemerintah desa itu sibuk mengurus SPJ sehingga fokus untuk pembangunan desanya, misalnya kita ke pemerintah desa itu jadi berkurang. Kenapa? Karena kita sibuk administrasi bagaimana meng-SPJ-kan. Nah, harapannya dengan adanya tools ini memudahkan sehingga pemerintah desa itu lebih mudah untuk mengelola keuangan, lebih mudah melaporkan sehingga waktu untuk SPJ-nya bisa kita kurangi, kita bisa manfaatkan untuk memikirkan bagaimana proses pembangunan yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Nah, posisi sekarang Bapak Ibu sekalian teman-teman masih ada tantangan terkait pembinaan dan pengawasan desa. Di slide coba kami sampaikan bahwa kondisi sekarang memang tetap ini menjadi tantangan dengan rentang kendali 75.265 desa dengan beragam kondisi. Memang ini tidak bisa kita pungkiri, ini menjadi salah satu tantangan kita bersama bagaimana dengan rentang kendali yang ada kita bisa tetap melakukan proses keuangan desa secara akuntabel. Salah satunya yang coba kita lakukan adalah melalui aplikasi ini. Nanti secara teknis khususnya apa saja yang baru-baru ya, ini pengembangan bersama terkait Siskudes 2.0 ini akan dijelaskan secara rinci oleh Mas Pembi. Lalu berikutnya masih di slide yang tadi berikutnya untuk sumber daya pembinaan pengawasan. Kenapa ini kita perlukan? Karena dengan jumlah desa yang sangat besar tadi 75.000, tentu perlu ada peran pembinaan dan pengawasan. Perlu ada tools baik itu dari sisi pemerintah supradesa dan dari sisi aparat pengawasan. Nah, ini dukungan jumlah SDM dan juga anggaran ini perlu kita perhatikan menjadi tantangan bersama agar benar-benar bisa efektif dilakukan. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian teman-teman terkait data. Nah, ini menjadi permasalahan yang di mana-mana ya, dan khususnya untuk pembinaan pengawasan ini kami sangat rasakan ya, terkait bagaimana kita melakukan pembinaan pengawasan dan juga dalam rangka penyusunan kebijakan perlu data. Nah, data itu salah satunya kita dapatkan dari pengelolaan keuangan desa yaitu melalui aplikasi Siskudes. Terkait kepatuhan implementasi Siswaskudes yang kita kembangkan sejak 2015 sampai sekarang, memang sudah banyak peningkatan, tapi nanti di slide berikutnya kami akan memberikan beberapa hal yang menjadi catatan kita bersama bagi Bapak Ibu sekalian, baik di pemerintah desa dan pemerintah supradesa, termasuk bagi kami juga ya, bagaimana kita terus meningkatkan implementasi Siskudes yang benar-benar bisa menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Lalu berikutnya tentunya perlu adanya sinergi dan kolaborasi pemerintah baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Kita tahu ada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, BPKP, dan kementerian-kementerian lain yang sangat concern terhadap pemerintahan desa ini, bagaimana kita melakukan pembinaan, pengawasan, serta melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, terakhir ini terkait aplikasi-aplikasi yang ada.
pemerintah desa tentu merasakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dilakukan. Nah, kita mencoba, ini juga sudah dilakukan oleh Kemenko PMK, bagaimana kita saling melakukan interoperability antar aplikasi dan informasi. Sehingga pemerintah desa jangan banyak disibukkan menginput aplikasi, tapi kalau aplikasi itu sudah ada, hasilnya bisa dimanfaatkan bagi aplikasi yang lain. Nah, salah satunya yang kita harapkan terkait pengelolaan keuangan tentu aplikasi Siskudes yang menjadi dasar pengembangan atau dimanfaatkan untuk aplikasi lainnya. Jadi kalau untuk pengelolaan keuangan desa sepertinya memang Siskudes ini yang kita harapkan untuk digunakan di berbagai macam aplikasi, misalnya seperti Omspan ya, termasuk juga di aplikasi Kemendesa PDTT ya, ada Monet BB dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak, semakin kegiatan interoperability bisa kita lakukan. Slide berikutnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini sebagai gambaran saja seperti yang tadi kami sampaikan. Sekali lagi disampaikan di sini bahwa aplikasi Siskudes itu adalah tools ya, alat Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan menjadi tujuan. Ini adalah alat bagaimana pengelolaan keuangan desa itu menjadi akuntabel. Jadi sebagai alat maka tergantung dari Bapak Ibu sekalian, karena tergantung dari bagaimana transaksi diinput. Kalau transaksi yang diinput dalam aplikasi keuangan desa di Siskudes ini baik, maka hasilnya akan baik, karena ini cuma alat. Tapi kalau yang dimasukkannya juga hal-hal yang tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka Siskudes ini menjadi hasilnya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi beberapa hal yang menjadi perhatian dari kami adalah bahwa Siskudes itu akan terus dilakukan pengembangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Waktu awal 113 tahun 2014, lalu terbit Permendagri 20 tahun 2018 itu kita sesuaikan. Bahkan sekarang dengan adanya peraturan-peraturan terbaru tadi disampaikan oleh Kepala BPI Pak Ivan, ada sekitar 13 regulasi ya. Nah, ini kita akan sesuaikan. Yang terbaru ada PMK 145146, lalu untuk Kementerian Desa ada Permendes 7 dan Permendes 13, di mana di situ ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan terkait tagging, terkait penilaian untuk alokasi kinerja. Nah, ini kita coba sesuaikan aplikasinya, sehingga di 206 ini kita coba tampung kira-kira informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan oleh Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya untuk bisa dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan. Lalu yang kedua, tentu aplikasi ini peruntukan utamanya adalah untuk pemerintah desa, bagaimana memudahkan tata kelola keuangan desa. Jadi harapan kami ya, dengan mudah dengan tadi menginput satu transaksi, maka terkait BKU, terkait SPP, terkait pelaporan itu langsung dikerjakan oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak mesti harus paham akuntansi, bagaimana cara prosesnya, itu nanti dikerjakan oleh aplikasi. Itu harapan kami. Kenapa? Sekali lagi melihat bahwa kondisi SDM di seluruh pemerintah desa itu masih beragam. Nah, dengan aplikasi ini teman-teman nanti disampaikan bagaimana cara menginput, nanti proses selanjutnya diambil alih oleh aplikasi. Harapannya benar-benar Siskudes ini memudahkan. Coba dibayangkan bagaimana kalau ini dilakukan secara manual. Bapak Ibu sekalian tahu ada beberapa penatausahaan, BKU, buku pajak, buku kas tunai, buku bank ya, lalu buku rincian objek belanja. Kalau itu manual sangat sulit. Bisa dilakukan oleh pemerintah desa, perlu pembelajaran tapi waktunya lama. Padahal saat ini kita harus cepat, dan memang laporan-laporan itu harus bisa disajikan secara akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu user friendly, ini yang nomor 3, kita harapkan sekali lagi melihat kondisi SDM-nya, maka harapannya adalah aplikasi ini benar-benar mudah dioperasikan. Sehingga kami mohon kepada teman-teman pemerintah desa, juga kabupaten kota, bagaimana kita terus meningkatkan kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Kalau ada hal-hal yang nanti pada saat pelaksanaan selama ini gitu ya, ada beberapa hal yang sepertinya perlu ada perbaikan, nah silakan. Kita sangat membuka BPKP dan Kemendagri untuk terus sama-sama mengembangkan aplikasi Siskudes, termasuk juga Kemendesa bagaimana pelaporan-pelaporannya. Berikutnya ini harapan kami dari sisi BPKP, dari sisi pemilihan pengawasan, bahwa dengan aplikasi ini ada semacam built-in internal control.
Jadi dengan adanya ini proses pengelolaan keuangan desa dari awal itu sudah terkontrol. Sebagai contoh misalnya, kontrolnya adalah terkait jangan sampai belanja misalnya melampaui anggaran. Kalau ini tidak terkontrol, nanti repot di belakang baru ketahuan. Jadi dengan aplikasi ini kita coba melakukan kontrol dari awal sehingga jangan sampai ada kejadian ada transaksi belanja melebihi anggarannya. Kalau manual bagaimana? Bisa jadi itu ada kelebihan dari anggaran. Dan ini nanti ketahuannya di belakang malah menjadi masalah. Mudah-mudahan built-in internal control ini tidak dirasakan menjadi suatu kendala bagi pemerintah desa ya. Dengan adanya batasan anggaran tidak melebihi, belanja tidak melebihi anggaran, ini jangan dianggap sebagai kendala ya. Jadi ini memang diharapkan menjadi kontrol kita bersama, karena kami juga mendengar ada beberapa pemerintah desa yang kok agak sulit nih, mau nginput ini nggak bisa, menginput ini tidak bisa. Padahal tidak bisanya itu karena memang ada kontrolnya. Jadi tidak semua transaksi bisa kita masukkan kalau memang di dalam aplikasinya sudah kita buat kontrol pengendalinya. Lalu untuk aplikasi selalu kita coba siapkan petunjuk pelaksanaan ya, dan juga manual aplikasi, dan teman-teman di pemerintah desa bisa melakukan konsultasi. Banyak tempat di YouTube juga banyak pembelajaran terkait Siskudes. Kami di BPKP ada di perwakilan, bisa saling konsultasi ya ke perwakilan kami di daerah terkait permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Ini yang kita sebut juga sebagai kesinambungan maintenance ya. Selalu kita coba update, kita coba sesuaikan dengan kondisi-kondisi kebutuhan yang ada. Lalu yang terakhir, teman-teman semua, ini slide ini aplikasi ini adalah menata usahakan seluruh sumber keuangan. Karena dulu ada beberapa aplikasi yang hanya fokus pada dana desa misalnya. Tapi kalau untuk Siskudes kita gunakan untuk seluruh sumber dana, ada 7 sumber dana yang ada di desa. Dan yang penting Bapak Ibu teman-teman, aplikasi Siskudes adalah sifatnya gratis. Coba dibayangkan kalau aplikasi ini berbayar, dikerjakan oleh pihak lain, tidak hanya keseragamannya tapi tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak, karena namanya aplikasi biasanya harus ada pengembangan berikutnya. Tujuannya adalah kita meningkatkan akses dari pengelolaan keuangan desa, yaitu transparansi, akuntabilitas terhadap keuangan desa. Dengan outputnya adalah teman-teman, ini kita udah tahu bersama, teman-teman sudah bisa merasakan aplikasi ini bisa menghasilkan output secara langsung. Dengan menginput data-data di Siskudes, maka output yang ada di slide ini bisa langsung dihasilkan. Misalnya BKU, itu udah bisa langsung kita hasilkan. Bapak Ibu cukup menginput transaksi baik pendapatan atau belanja, nanti udah langsung menjadi BKU, buku pajak, SPP, dan lain-lain. Selain yang ada di sini, output aplikasi juga bahkan sudah menyiapkan sampai ke catatan atas laporan keuangan. Itu ya Mas Febri ya. Jadi ada semacam catatan atas laporan keuangan itu udah bisa otomatis dilaporkan oleh Siskudes, termasuk juga laporan tagging kebutuhan tertentu ya, terkait kegiatan-kegiatan yang perlu dilaporkan secara khusus tagging. Berikutnya saya agak percepat saja biar nanti waktu untuk pemaparan aplikasinya lebih banyak. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami coba menyampaikan lagi bahwa aplikasi Siskudes ini memang tujuan utamanya adalah membantu pemerintah desa. Tapi manfaatnya itu tidak hanya oleh pemerintah desa. Manfaat dari aplikasi ini dirasakan juga oleh pemerintah supradesa, bahkan pemerintah pusat. Tadi pemerintah desa mudah untuk mengelola keuangan desanya, tapi bagi pemerintah kabupaten kota ini ada kemudahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan keuangan desa-desa yang ada di wilayahnya. Dan ini juga membantu pemerintah kabupaten kota ketika melakukan input terkait proses penyaluran dana desa, misalnya terkait Omspan. Kita punya aplikasi, kita punya output dari Siskudes yang bisa kita langsung masukkan ke dalam Omspan, sehingga tidak perlu menginput ulang data-data transaksi yang ada di desa, sehingga ini diharapkan memudahkan proses penyaluran. Dan lalu untuk pemerintah pusat ini luar biasa. Kenapa? Dengan adanya aplikasi yang sama, yang standar dari pemerintah desa, maka kita bisa melakukan konsolidasi
dari data konsolidasi itu kita bisa menjadi bahan untuk melakukan pembinaan dan juga pengambilan keputusan, masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Jadi memang aplikasi ini diharapkan memberikan feeding data sehingga pemerintah pusat ketika melakukan menyusun regulasi ada data-datanya. Misalnya terkait belanja itu digunakan paling banyak buat bidang apa sih? Gitu. Terus kegiatan apa yang paling banyak? Nah ini bisa menjadi perhatian di pemerintah pusat. Oh trennya seperti ini, sehingga kebijakan-kebijakan bisa diambil sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah desa yang ada di seluruh Indonesia. Slide berikutnya. Untuk menerapkan Siskudes, ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kota supaya Siskudes ini benar-benar bisa efektif dilaksanakan. Masih yang slide-nya ya, oke. Dari sisi pemerintah desa, ini saya coba dari bawah dulu. Pemerintah desa dengan adanya aplikasi ini diharapkan tertib dan disiplin dalam menggunakan aplikasi. Jadi maksudnya ketika melakukan transaksi itu diinput sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam regulasi yang sudah dituangkan dalam aplikasi. Lalu terkait pengamanan data dan sumber daya, ini khususnya nih teman-teman pemerintah desa, khususnya kepala desa, terkait operator Siskudes ini menjadi perhatian ya. Database sumber daya operator pemerintah desa ini tidak mudah untuk membentuk orang-orang yang paham Siskudes, harus diberi pelatihan. Jadi ketika ada proses pergantian misalnya kepala desa, ini perlu menjadi perhatian, tidak semuanya diganti. Karena kami juga mendengar ada proses pergantian operator desa ketika ada pergantian kepala desa. Ini jadi perhatian. Kenapa? Karena Siskudes ini memegang data yang penting. Ya. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi kepala desa yang baru. Lalu penyampaian data dan laporan ke pemerintah kabupaten tentunya ini. Ini diharapkan ada ketaatan dari pemerintah desa. Lalu dari pemerintah Pemda kabupaten kota, ini harapannya juga ada perhatian khusus terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap keuangan desa. Salah satunya adalah penyiapan anggaran. Karena kita suka mendapat masukan ya dari bawah itu bahwa untuk melakukan pembinaan desa dari DPMD khususnya itu tidak disediai anggaran yang cukup. Padahal di dalam Permendagri 15, terus di dalam surat-surat edaran dari Kemendagri itu sudah mengamanatkan adanya suatu anggaran untuk proses pengelolaan keuangan desa. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian supaya ketika melakukan pembinaan itu memang ada dukungan anggaran. Lalu dari sisi SDM juga, admin kabupaten terus lakukan peningkatan kapasitas dan penyediaan infrastruktur dalam rangka penerapan Siskudes, khususnya penerapan Siskudes online. Nanti di belakang kami akan coba bahas terkait Siskudes online. Slide berikutnya mungkin kita agak percepat. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini kami coba sampaikan posisi akhir tahun 2023, gambaran umum implementasi Siskudes khususnya ya, kita fokus ke Siskudes. Sampai akhir tahun 2023 yang menggunakan Siskudes itu sebanyak 65.728 desa atau sekitar 87,41%. Ini jumlah yang sangat besar penerapannya di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah hampir mencapai 90%. Lalu yang online itu sudah sebanyak 252 Pemda dari 434 Pemda yang ada desanya atau diterapkan pada 46.824 desa. Harapannya Siskudes ini semakin meningkat penerapannya karena tadi ya mendukung proses pengelolaan desa dan khususnya untuk penerapan online. Karena dengan penerapan online banyak hal yang bisa kita dapatkan manfaatnya kalau Siskudes itu diterapkan online. Ini baru 252, masih sekitar 60% ya, masih ada 40%-nya. Pemerintah pusat yang melalui Kemendagri telah mengamanatkan sebenarnya untuk penerapan Siskudes online itu sudah mulai tahun 2023. Mudah-mudahan ini semakin meningkat seiring juga Bapak Ibu sekalian. Ini ada dukungan dari MCP KPK ya Bapak Ibu ya, untuk penerapan Siskudes online itu sebagai salah satu aspek penilaian terhadap desa dari MCP KPK. Slide berikutnya.
Nah, mungkin ini slide yang saya perlu sampaikan lebih fokus Bapak Ibu sekalian. Ini hasil evaluasi yang kami lakukan di tahun 2023. Jadi seperti tadi disampaikan, kami melakukan evaluasi berdasarkan melalui perwakilan kepada pemerintah desa. Kami coba kumpulkan database Siskudes yang ada, dan alhamdulillah trennya semakin meningkat atas kualitas database. Jadi database yang kami coba ambil ini adalah database yang konsisten selama 3 atau 4 tahun berturut-turut terkait transaksi keuangan desa yang ada di dalam Siskudes. Jadi belanjanya konsisten antara 2019 sampai 2023 itu terjadi peningkatan. Dari TW1 yang awalnya 13.333 yang konsisten di akhir tahun 2024 menjadi 27.190 desa. Artinya apa? Masih ada selebihnya desa-desa yang sudah menggunakan Siskudes tapi masih belum konsisten setiap tahunnya. Nah, ini harapannya menjadi perhatian kita bersama agar penginputan transaksi itu bisa dilakukan secara baik. Nah, dari data yang ada, ini menjadi catatan bersama bagi kita semua adalah terkait masalah ketertiban penginputan transaksi. Ini mohon perhatian dari pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten kota bagaimana mendukung proses pemerintah desa itu dalam tertib menginput transaksi keuangan desa. Kenapa? Kami dari data yang ada dari 27.190 desa ini, kami coba cek posisi akhir tahun Bapak Ibu sekalian teman-teman. Ternyata untuk pencatatan yang bisa kita bandingkan itu dari penyaluran dana desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana desa itu sudah disalurkan sekitar 99% sekian. Ya. Tapi berdasarkan data yang kita dapatkan, ya, dari Siskudes yang 27.190 kita coba rata-rata proses penyalurannya berapa persen, ternyata baru sebanyak 85%. Jadi ada gap yang cukup besar antara yang sudah disalurkan sama yang telah dicatat oleh pemerintah desa, sekitar 12-14%. Tentu hal ini sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau pendapatannya saja belum dicatat, maka belanjanya belum dicatat. Nah, ini kami harapkan dari pemerintah desa agar jangan menunda-nunda proses transaksinya, termasuk pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan. Nah, atas hal ini kami sekali lagi mendorong agar penerapan Siskudes online, karena kalau pemantauan dilakukan atas Siskudes yang bersifat manual, tentu dari sisi dukungan SDM dan lain-lain dari DPMD khususnya agak sulit ya untuk melakukan pemantauan atas transaksi oleh pemerintah desa. Makanya penerapan Siskudes online sangat penting. Bahkan ini sedang dicoba dikembangkan teman-teman semua. Ada semacam dashboard desa yang nanti bisa dilihat oleh pemerintah kabupaten kota untuk memonitoring mana pemerintah desa yang realisasi masih lambat. Kira-kira seperti itu. Lanjut saja, slide ini yang terkait Siskudes online ini kami sampaikan datanya bisa real time, tidak perlu ekspor impor, lalu memudahkan karena aplikasinya terpusat. Lalu dari sisi interoperability ini nanti terkait dengan NCT perbankan, ini udah juga diwajibkan dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2024 ya, ini udah mulai dilakukan NCT. Lalu dengan adanya Siskudes online maka bisa dikembangkan aplikasi Siskudes. Berikutnya mungkin slide terakhir dari kami, nanti bisa lanjut slide terakhir, slide berikutnya. Ini Siskudes rilis 206. Ini gambaran besarnya. Jadi di 206 ini yang kita akan gunakan di tahun 2024 ini ada penambahan fitur. Itu ada sebanyak 13 update ya. Lalu dari sisi pengendalian ada 12 yang diupdate ya terkait pengendalian pada aplikasi. Ada juga 8 update perbaikan terkait error bugs aplikasi. Ini mendapatkan masukan dari teman-teman semua. Kita coba perbaiki. Lalu yang terakhir ada 4 update perubahan default aplikasi. Slide berikutnya itu ada terkait rinciannya, tapi nanti mungkin akan disampaikan oleh Mas Pemri. Lalu ada fitur baru diantaranya ini ada draft CLK, tagging, dan juga interoperability dengan CMS perbankan.
Itu mungkin sebagai pengantar, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bisa saya sampaikan. Nanti secara teknis Siskudes bahkan nanti akan disampaikan secara langsung ya Mas Fendi ya, nanti akan disajikan aplikasinya, nanti teman-teman bisa melihat kira-kira di 206 ini apa-apa saja yang terbaru, dan silakan teman-teman kita diskusikan untuk penggunaan di tahun 2024. Mungkin itu saja Bu Novi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali tadi pengantar dari Mas Adrian ya. Mulai dari memflashback bagaimana kehadiran aplikasi Siskudes ini. Saya ingat dulu versinya RI 01 apa 01 dulu pertama kali ya. Jadi negara ini tidak mau kecolongan lagi, karena dana desa itu akan terus bertambah ya, akan terus bertambah setiap tahun. Tadi di flashback oleh Mas Adrian bahwa bagaimana caranya desa itu bisa mempertanggungjawabkan uangnya dengan sumber daya yang ada, tetapi dengan cara yang mudah. Tentunya harus menggunakan satu alat bantu yang sudah ditemukan atau diciptakan oleh BPKP bersama Kemendagri. Ini adalah aplikasi Siskudes ya, yang sudah digunakan sejak tahun 2016. Diperkenalkan pertama kali 2015, baru launching 2016, dan sampai sekarang sudah diupdate berbagai versi. Ya tadi sudah dijelaskan juga, terus kemudian dijelaskan juga tantangannya untuk Binwas terkait pengelolaan keuangan ini seperti apa, juga evaluasi akhir tadi terdapat data-data disampaikan dari 74.961 desa itu baru yang sudah menggunakan itu sekitar 68.000 desa. Masih ada PR kita nih berarti ya Mas Adrian, Mas Febri ya, sebesar 10%-nya tadi, kalau kurang lebih dipersenkan ada 90, masih ada 10% yang manual ini ya, tidak pakai teknologi nih, masih manual nih. Saya kurang tahu juga nih bagaimana catatan keuangannya ini ya, 10% ini, dan desa mana saja itu sebenarnya BPKP pasti sudah punya datanya. Provinsi mana, desa mana, kabupaten mana, saya yakin BPKP sudah punya. Nah, akuntabilitasnya pasti akan terlihat itu di sana ya seperti apa. Baik, terima kasih Mas Adrian untuk sesi pertama materi ini.